Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya telah resmi menetapkan 11 tersangka atas kasus pembuat film dewasa yang sempat viral digerebek pihak kepolisian. Ke-11 tersangka selain pemilik rumah produksi, kru juga pemeran utamanya, salah satunya Siskae yang ramai disebut-sebut banyak membintangi film dewasa. Keterangan resmi ihwal ke-11 tersangka itu belum lama ini sudah diumumkan pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan 9 orang dari talent wanita. Diam biar dengar. Maaf ya di atas. Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf ya ada di Keramat Enggak full script. Tapi saya lebih ke dipaksa. Ya, sebelumnya Siskae memang sesumbar tak ingin dikaitkan sebagai pelaku. Sebaliknya, ia hanya memerankan atas perintah pemilik production house dan sutradara. Namun upaya Siskae untuk menepis statusnya rasanya sulit. Pihak kepolisian telah memiliki bukti ihwal profesi Siskae. Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk kepentingan penetapan tersangka terkait dengan talent pria maupun talent wanita yang diperankan untuk pembuatan film produksi porno dimaksud. Film dewasa ini memang sempat mengguncang warga sekitar Jakarta Selatan. Pasalnya ia kerap diproduksi di sebuah rumah yang dikontrak pemilik PH. Kabarnya dari hasil penjualan film dewasa yang dijual berbayar ini, pelaku sudah meraup ratusan juta keuntungan. Tapi nahas, aksi penyedia dan pendistribusi film dewasa ini harus terbongkar. Akibatnya bukan hanya pemilik PH, sutradara, bahkan kru, hingga artis pemerannya juga harus menghadapi jeratan hukum. Lantas bagaimana reaksi kubu Siskae? Dan terkait dengan itu, pada tanggal 27 Desember 2023 telah dikirimkan oleh penyidik surat pemberitahuan penetapan tersangka pada JPU, pada kantor Kejati DKI Jakarta. Untuk selanjutnya, penyidik akan melakukan pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap para tersangka yang dischedulkan nanti pada tanggal 8 Januari 2024. Menghadirin panggilan doang, dan aku juga masih jadi saksi. Aku nggak ada mangkir sama sekali sama panggilan. Berapa? Biar enak aja. Sebelumnya saya minta maaf buat masyarakat Indonesia. Berapa pertanyaan? 11 orang pemeran film porno jadi tersangka. Gue setuju banget polisi kita gercep ngurusin yang kayak gitu. Itu bahaya kalau misalkan video itu tersebar luas, apalagi anak-anak kecil sekarang kan gampang banget mengakses internet tanpa pengawasan orang tua, ya kan. Jadi gue setuju banget dah yang kayak gitu memang benar-benar harus ditindaklanjuti cepat. Saat penetapan ke-11 tersangka atas kasus asusila di jagat maya, juga ramai sebuah video berisi kondisi yang memprihatinkan, yakni ihwal kepedulian pengguna kereta api yang sama sekali tak satu pun peduli ketika melihat seorang wanita yang berdiri menggendong anaknya, sementara penumpang lain yang duduk tampak asyik menggunakan smartphone. Minimnya kepedulian dan egoisme penumpang kereta di perkotaan seolah menjadi pemandangan lumrah. Ketika kesibukan dan aneksasi mengejar hidup mapan menyelinap, rasa iba dan peduli seolah ditepikan. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat video tersebut? Kan udah ada himbauannya kalau untuk penumpang ibu hamil, orang lansia itu
udah ada dikhususkan untuk duduk. Nah di Instagram itu saya lihat kok orang pada dengan santainya main HP, sedangkan ibu yang gendong bayi itu berdiri. Lebih baik nanti suatu waktu nanti. Saya kan pengguna KRL juga nih. Kalau ada orang yang seperti itu, mending suruh duduk, kita utamakan kesadaran diri juga. Memang sekarang ini banyak ya masyarakat kurang peduli dengan lingkungan ya, khususnya di angkutan umum. Nah, begitu masuk langsung duduk, langsung pegang HP, tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya. Ini memang banyak sering terjadi. Tapi ya kalau saya lihat dari kejadian ibu-ibu yang tidak dikasih tempat duduk ini ya sebenarnya kalau saya pandangan mata saya sih sebenarnya karena anaknya menangis, makanya ibu itu berdiri untuk menenangkan anaknya. Ini pandangan saya. Tapi pesan saya kepada masyarakat agar lebih peduli lagi lah ya, agar lebih memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah, di mana orang-orang itu butuh tempat untuk duduk. Nah, jadi kita sebagai manusia harus lebih berbesar hati lagi agar bisa menjaga keadaan suasana lingkungan. Saat keprihatinan melanda dunia sosial kita, di jagat hiburan tanah air, konflik antara Atilla Syah dan mantan istrinya Bunga Sofia makin memanas. Setelah sebelumnya dituding telah melakukan penculikan hingga penganiayaan terhadap putri dan putranya, Bunga akhirnya buka suara. Lantas bagaimana sesungguhnya insiden cekcok hebat antara anak dan dirinya? Saya sangat tidak terima. Saya dibilang menculik dan menyekap. Kata-kata itu sangat ekstrim. Saya membawa anak saya di rumahnya. Anak saya sendiri di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan. Seperti kamu belasan tahun hidup di rumah saya juga. Ya, pihak Atilla menduga ada pihak-pihak tertentu yang hendak menguasai anak-anaknya hingga terjadi gesekan fisik. Tapi kubu Bunga juga menuding mantan suaminya telah merasuki dan mempengaruhi pikiran putranya hingga tega melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Cuman di sini saya mau garis bawahi bahwa kata-kata dengan penculikan dan penyekapan itu sangat tidak benar dan itu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Dan saya di sini garis bawahi bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Laporan hukum terhadap Mbak Bunga terkait dengan pasal 333 KUHP itu tidak memiliki dasar dan unsur pasalnya tidak masuk. Namun meski mengaku terkejut dilaporkan putranya, tapi Bunga memahami betul kondisi psikis putranya. Apalagi secara hukum, Bunga punya hak atas status hak asuh anak-anaknya. Anak itu diputuskan untuk hak asuhnya itu di ibunya, Mbak Bunga ya. Pada saat dieksekusi itu memang tidak dibawa pulang karena dihalangi untuk bawa pulang. Nah, karena itu ibunya Mbak Bunga ya kapan saja dia bisa ambil, dia ambil dan itu punya alasan hukum, ada dasar hukum. Ya, sebelumnya heboh diberitakan jika putra dan putri Atilla dikabarkan direbut paksa oleh beberapa oknum hingga putranya sempat berjibaku dengan beberapa orang suruhan karena berusaha melindungi adiknya. Atas kejadian itu, putra Atilla akhirnya melaporkan ibunya sendiri. Tapi apakah laporan itu sebatas gertakan dari kubu Atilla atau bentuk keseriusan? Memang masih harus diuji. Menaiki rumah saya, menendang-nendang pintu sampai rusak dari luar, sampai bolong dan sempat melempar kayu ke arah saya dan mengatakan hal-hal yang tidak baik yang saya tidak pernah sama sekali mengajarkan terhadap anak itu, sampai berkata seperti saya, ya maaf ya kan, bayangkan saya sebagai ibu itu saya sangat miris dan
Saya shock karena dia membabi buta. Apa yang berikan sama anak saya itu apa sih gitu. Dari bapaknya sampai sebrutal itu, sampai seanarkis itu. Dan saya tahu kejadian-kejadian itu dan memang sering dilakukan oleh bapaknya terhadap saya di depan anaknya itu, dan itu menjadikan salah satu contoh yang memang anak harus tahu seperti itu. Makanya saya juga ya agak luar biasa sih, maksudnya saya cuma bilang ya saya istighfar aja. Maksudnya seorang bapak, maksudnya menaruh kebencian itu, tapi di seorang anak diikut sertakan. Bagaimanapun, konflik antara kedua orang tua tak boleh melibatkan anak. Dalam situasi perceraian, anak tetap harus sama-sama mendapatkan kasih sayang dari keduanya. Tapi jika dinding ego sudah sama-sama mengkarat, maka konflik demi konflik tak akan reda. Semua perangkap ego para mantan pasangan itu hanya akan menghanguskan kasih sayang yang sejatinya bisa sepenuhnya untuk anak. Lantas akankah ada mediasi antara Atila dan Bunga? Menyayangkan di perseteruan antara mantan suami dan istri atau orang tuanya anak-anak terlalu jauh diikut sertakan. Janganlah dendam dia terhadap saya, itu janganlah dibawa-bawa ke anak. Kasihan anak ini, anak yang manis, yang masa depannya masih perlu ditata. Bahwa sampai kapan kita dengan situasi seperti ini, kita lantas berpikir lebih bijak lagi bahwa penyelesaian masalah anak itu tidak semata soal hukum, tapi ada kearifan-kearifan yang mungkin bisa dibangun kedua belah pihak berdasarkan undang-undang. Itu kemudian anak itu bisa akhirnya bersama ibu dan bapaknya. Tolonglah buat bapaknya anak-anak, janganlah dendam itu diarahkan untuk menghakimi saya. Anak-anak jadi menghakimi saya, itu sangat perbuatan yang tidak terpuji. Bagaimanapun saya seorang ibu, dan kamu tahu saya ibu yang sangat-sangat bertanggung jawab. Dari saya mengandung, melahirkan, membesarkan, dengan kegiatan-kegiatan anak saya full yang membiayai anak saya. Saya juga tidak pernah mengajarkan mereka untuk kekerasan dan sebagaimana mestinya saya mengajarkan dengan kelembutan, kehalusan terhadap mereka.